Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kita ini ya, kita akan membahas tentang mengenai potensi COVID-19 menular melalui keringat ya. Ini juga menjadi pertanyaan beberapa pihak ya, apakah COVID-19 bisa menular melalui keringat ya. Nanti isi pembahasan kita adalah yang pertama, apakah COVID-19 itu bisa mengenai kulit ya. Maksudnya adalah apakah ada manifestasi COVID-19 di kulit ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah virus corona ditemukan di kelenjar keringat ya, pasien COVID-19 ya. Kemudian apakah COVID-19 menular melalui keringat, dan nanti ini adalah bahasan pokok kita. Nah, kemudian juga bagaimana cara pencegahannya ya, jika memang menular melalui keringat ya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah apakah COVID-19 bisa mengenai kulit? Ya, ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa COVID-19 itu bisa menunjukkan gejala di kulit ya. Ada berbagai macam gejalanya, tapi yang teratas ini adalah eritema ya, atau yang sering disebut dengan pseudogilleblain. Kemudian vesicular eruption atau erupsi yang bentuknya vesikel, kemudian urtikarial atau seperti bidur ya, kemudian maculopapular eruption dan livedo. Mohon maaf, ini karena keterbatasan hak cipta, jadi mohon maaf tidak bisa menampilkan gambarnya. Nanti teman sekalian bisa melihat di Google atau di tempat yang lain untuk gambarnya seperti apa gitu ya. Jadi fokus kita di sini adalah apakah nanti COVID-19 itu ditularkan lewat keringat gitu ya. Nah, ini sebagai pintu masuknya ini. Nah, kemudian apakah virus corona ada di kelenjar keringat ya, dari pasien COVID-19 ya. Ternyata memang hasil pemeriksaan imunohistokimia ya, jadi dengan teknik tertentu, dengan teknik imunohistokimia namanya, bisa menunjukkan bahwa virus corona itu ditemukan di epitel kelenjar keringat. Jadi di epitel kelenjar keringat. Nah, kalau begitu ada risiko terjadi terlepasnya virus corona ini di keringat gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah COVID-19 ini menular melalui keringat? Nah, jadi jawabannya adalah belum ada jawaban pasti mengenai hal ini. Cuma ada hal yang menarik. Yang menariknya apa? Yang menariknya adalah kira-kira 53% pasien COVID-19 itu mengeluhkan keringat yang banyak. Jadi dia itu berkeringat banyak ya. Dan juga mengeluhkan adanya keringat di malam hari. Nah, kalau dia itu virus corona ditemukan di epitel kelenjar keringat, kemudian pasien COVID-19 itu mengeluh berkeringat banyak atau mengeluarkan keringat banyak, apalagi juga ada keringat malam, maka apakah bisa menular melalui keringat? Nah, karena belum ada jawabannya, maka kunci permasalahan ini adalah jawaban mengenai apakah virus corona itu bisa ditemukan di keringatnya itu sendiri ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah virus corona yang ditemukan di keringat itu bisa dibiakkan, bisa hidup kalau dibiakkan. Nah, jawaban ini nanti akan menentukan kira-kira apakah virus corona itu bisa menular melalui keringat ya. Tapi karena ada risiko seperti itu ya, ada logikanya kan masuk itu ya. Cuma memang belum pasti ya, karena belum pasti kita tunggu aja hasil penelitian selanjutnya seperti apa ya. Cuma bagaimana cara pencegahannya ya, jadi kita memang perlu berhati-hati ya, bukan khawatir berlebihan tapi berhati-hati ya. Bagaimana cara pencegahannya ya, memang belum ada rekomendasi resmi mengenai pencegahan COVID-19 dari transmisi melalui keringat ini. Tapi untuk berjaga-jaga, alangkah baiknya kalau kita menghindari kontak dengan keringat penderita COVID-19 ya, dengan menggunakan lengan panjang atau yang pokoknya jangan sampai kena keringat lah gitu ya. Nah, misalnya kalau ada ini, yang terutama yang isolasi mandiri di rumah misalnya ya, itu kan mesti kadang-kadang ada kontak ya di rumah ya. Ya, walau alam nanti
bagaimana ceritanya, pokoknya kalau untuk berhati-hati pakailah lengan panjang ya, apalagi kalau misalnya naik bis umum misalnya ya, kadang-kadang kita tanpa sengaja bersinggolan ya, kan ada orang yang kena COVID-19 tapi tidak ada gejalanya kan. Nah, yang seperti itu sebaiknya pakai lengan panjang ya. Dan cuci tangan, loh kok cuci tangan? Ya cuci tangan itu begini, kadang-kadang orang berkeringat ya. Kalau seandainya ya, saya ulangi, kalau seandainya memang nanti ditemukan hasil penelitian selanjutnya itu menunjukkan bahwa terpenuhi 2 syarat tadi ya, sedangkan di keringat itu ada virusnya misalnya, kemudian orang yang berkeringat itu keringatnya nempel di sebuah benda ya, dan bendanya kemudian kita pegang setelah beliau ya pergi misalnya, ya itu bisa menular ke kita ya. Makanya cuci tangan dengan baik. Itulah alasannya mengapa pakai masker, cuci tangan itu ya. Jadi tidak hanya cukup pakai masker saja, tapi harus juga dengan cuci tangan ya. Saya kira demikian yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Jika bermanfaat ya silahkan klik like, subscribe, dan bagikan kepada yang lain. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.